Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Bang Jamin Ginting dan juga di ujung telepon bersama dengan PLT Pimpinan KPK Bang Johan Budi dan kuasa hukum Pak Ilham Arif Sirajudin melalui satelit news gathering Bang Johnson Panjaitan. Ini Bang semua sih, jadi saya agak bingung. Oke, Bang Johnson, ini kita sudah bergabung ya bersama Bang Johan Budi juga. Jadi mungkin bisa dijelaskan kembali sebenarnya. Selamat malam Mas Johan Budi. Iya. Kita sedang berupaya juga supaya audionya bisa ke-reach begitu. Tapi Bang Johnson, artinya di sini memang bisa dilihat ketidakprofesionalan KPK sendiri kemudian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, khususnya dalam hal ini Pak Ilham Arif Sirajudin, begitu? Selain soal ketidakprofesionalan, yang paling penting adalah kita sekarang memasuki satu era baru di mana soal hak asasi itu menjadi dasar yang paling penting untuk kita mengajukan pra-peradilan. Jadi tidak hanya menyangkut soal upaya paksa saja, penangkapan dan penahanan atau penghentian penyidikan, tapi dimensinya adalah dimensi yang lebih luas, yang lebih menghargai hak asasi. Tetapi yang paling menyedihkan selain soal itu adalah soal bagaimana kerja dari KPK sendiri, di mana di sidang dia ngomong A tapi faktanya tidak A. Jadi itu ada soal kebohongan, selain ada ketidakprofesionalan dan juga ada soal-soal yang menyangkut kedisiplinan dari KPK dalam menjalankan tugasnya, sehingga dia harus dengan sungguh-sungguh bisa bekerja profesional sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ruki dalam menghadapi gugatan-gugatan pra-peradilan ini. Baik, Bang Johnson, ini apakah memang karena kinerja KPK yang kurang profesional, ataukah seperti tadi yang sampaikan Bang Jamin bahwa salah paham mengenai pengadaan alat bukti di persidangan begitu? Nggak ada soal salah paham. Ini soal ketidakprofesional kerja daripada KPK menurut saya. Baik, Bang Johan. Saya kira begini, Bang Johnson. Saya kira memang kita harus sekarang melihat ini sebagai suatu blunder. Saya kira karena apa? Karena kalau nanti sampai alat bukti yang kita hadirkan, dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka itu akan dihadirkan, dan itu harus didapat dari suatu perbuatan yang sah, harus disandingkan dengan aslinya, contohnya LHP, harus LHP-nya sudah fix. Pak, ini akan mengulang kembali sebenarnya. Sebenarnya saya melihat ini lebih global, artinya penetapan tersangka kalau dipermasalahkan, kecenderungannya substansi perkaranya akan diperiksa di pra-peradilan karena menyangkut dua alat bukti yang sah. Makanya saya katakan sekali lagi, frasa tentang primary facti, bukti permulaan yang cukup, itu salah diartikan bahwasannya itu adalah dua alat bukti sebagaimana pasal 184. Artinya menurut Anda sendiri KPK sebenarnya bisa merealisasikan itu begitu, tapi karena kemudian... Enggak, karena MK sudah memutuskan. Bukan begitu. MK sudah memutuskan kalau dua alat bukti yang sah itu adalah dua alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 dan harus didapat dari perbuatan yang sah. Sudah dikunci di situ. Bagaimanapun setiap penyidik kalau mau menetapkan tersangka harus buktikan dulu dua alat bukti yang sah dan didapat dari yang sah. Nah, harus legal. Nah, bukan begitu. Menetapkannya itu. Iya, bagaimana menurut Bang Johnson? Jadi akhirnya. Bukan begitu, karena faktanya fakta di persidangan adalah dia ngomong A, tapi dia tidak bisa buktikan A. Kemudian dia minta mengajukan bukti tambahan, tapi ternyata buktinya tidak dileges. Jadi kalau yang dikatakan kita memeriksa sama dengan pokok perkara, itu Pak Jamin salah, karena di persidangan tidak ada persoalan seperti itu. Tidak ada persoalan seperti buktinya, itu. Kalau ditanyakan mengenai dua alat bukti yang sah, toh juga alat bukti yang sah tersebut akan dihadirkan dalam persidangan nantinya dalam substansi. Nah, kalau itu yang didasarkan kepada pra-peradilan, yang di penafsiran dari Ibu Yuning Tias tadi itu bahwasannya putusan MK memerintahkan setiap tersangka yang ditetapkan harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah itu didapat dari perbuatan yang sah. Salah satunya tadi Pak Johnson katakan itu kan pinjam kan bukan didapat dari perbuatan yang sah, harusnya resmi. Pak Jamin, itu dasarnya, justru gitu. Pak Jamin, Ya, justru pertimbangan tidak begitu. Pertimbangan di pengadilan
Justru karena pertimbangannya soal hak asasi, maka tidak boleh orang sembarangan ditentukan sebagai tersangka, kemudian melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan. Jadi bukan soal apa kita menguji barang bukti sebagaimana pokok perkara. Justru karena kita mau melindungi hak asasi, maka jangan sembarangan. Karena jangan sembarangan itulah, maka proses-proses penetapan menjadi tersangka, penyitaan dan penggeledahan itu harus sungguh-sungguh mendalam. Baik. Dan itu pengujian sah tidaknya ada di pra peradilan, begitu loh. Itu dampak dari penetapan alat bukti yang diambil dari perbuatan yang tidak sah tadi, itu dampaknya. Baik, saya ke Bang Johan dulu. Bang Johan, apakah memang ada kesulitan bagi KPK sendiri dalam menghadirkan barang bukti di pengadilan? Seperti khususnya yang diminta dan harus dihadirkan dalam sidang pra peradilan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di awal itu kami menduga bahwa proses pra peradilan itu tidak bicara soal substansi material, gitu loh. Karena itu ketika ditanya beberapa hal ya, ini yang saya dengar dari hukum yang mewakili KPK di pra peradilan ya, sehingga kita tidak seolah-olah tidak siap untuk ditanya, kemudian menunjukkan bukti-bukti materialnya itu. Tapi apapun ini pelajaran buat kami untuk kemudian. Oh ya, saya dengar. Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi itu tadi bahwa yang disebut alat bukti itu mengacu pada 184. Karena itu tentu pasti ada perubahan-perubahan yang kita akan lakukan. Tapi ini kan bukan jamat buat KPK. Kami sedang menyusun perlawanan hukum terkait dengan putusan pra peradilan itu. Jadi kemungkinan akan dapat salinan diputuskan secara lengkap dari proses itu dari hakim pra peradilan, maka kita akan putuskan nanti ada beberapa langkah yang kita lakukan. Baik, Bang Johan, sepertinya ada masalah audio atau teknis begitu, Bang Johan. Tapi saya coba ke Bang Jamin dulu. Bang Jamin, ini dengan adanya keputusan seperti ini, kita tahu bahwa KPK jarang sekali kemudian miss. Namun setelah kasus Komjen Pol BG kemarin, kemudian barulah terlihat bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sudah diputuskan juga pada sidang pra peradilan begitu, dan kemudian terkait dengan penetapan tersangka pun sudah menjadi objek pra peradilan dari hasil putusan MK. Bagaimana kemudian kita melihat posisi KPK di sini, khususnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka? Artinya seperti yang sempat saya katakan bahwa itu sudah tidak cukup kuat lagi kemudian, karena para koruptor akan berpikir bahwa ya sudah, saya lewat pra peradilan saja kemudian. Iya. Jadi ini menjadi sulit bagi penyidik ya. Bukan, saya tidak bicara hanya KPK saja, tetapi bagi seluruh penyidik baik di kejaksaan, baik di kepolisian maupun di KPK sendiri, kalau menetapkan tersangka memang dibutuhkan suatu dua alat bukti yang cukup tadi itu, di satu bahwa didapat dari yang sah. Nah, sementara kalau kasus-kasus yang tingkat kecepatan menghilangkan jejak perbuatan pidana, contohnya alat-alat bukti maupun hasil dari suatu kejahatan, contohnya peredaran uang cukup tinggi, maka dia akan semakin sulit. Jangankan begitu, LHP dari BPK aja itu bisa lama sekali turunnya sampai bisa ditandatanganin kan. Nah, kalau sampai seperti ini, otomatis kelihatannya ya, dalam pemberantasan korupsi ini KPK ini agak kewalahan kalau saya lihat. Satu, tadi sudah dikatakan, Pak Johan sudah mengatakan ada personilnya yang kurang antisipasi, kurang tenaga. Tapi saya rasa itu bukan menjadi masalah lah. Atau mungkin Ilham Arif Sirajuddin kemarin masih terkesan terburu-buru begitu? Bisa jadi segala sesuatu bisa saja, karena bisa saja tadi dikatakan penyidik kelalai dan segala macam, tidak membawa alat bukti di depan persidangan yang dimintakan oleh hakim. Tetapi saya mau menjelaskan dulu begini. Jadi hakim ini harus benar-benar melihat kondisi penafsiran tentang putusan MK mengenai dua alat bukti yang sah tadi itu. Nah, kalau dalam penafsiran dua alat bukti yang sah kembali lagi kepada pasal 184, saya kira akan sulit ya bagi orang untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau sudah ditetapkan tersangka, akan
kecenderungannya akan dieliminir, akan dibatalkan menjadi tersangka tinggi. Ini dampaknya apa? Kalau sudah sampai penetapan tersangka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus dianulir, maka harta-harta rekening-rekening yang sudah dibekukan tadi otomatis dibuka. Artinya ya udah nyebar lagi lah kemana-mana begitu. Dan itu satu dampaknya. Yang kedua dampaknya bisa jadi penyidik enggan, tidak mau hanya menetapkan tersangka saja, dia langsung menetapkan tersangka, menahan dan menyita sekaligus. Nah, toh juga nanti kita berhadapan di sidang pra peradilan apakah kami salah atau tidak salah seperti itu. Nah, itu bisa jadi menjadi kesempatan bagi mereka, ya udah sekalian aja kita babat sekaligus, menetapkan tersangka, menyita, langsung menahan. Nah, ini sekaligus bisa dilakukan secara bersamaan. Toh juga nanti penetapan tersangka juga di pra peradilan, ya udah kita sekalian aja melakukan hal itu. Itu bisa jadi. Bang Johnson, apakah kemudian kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Bang Jamin bisa kemudian dilakukan oleh KPK dengan adanya putusan MK ini? Enggak, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Jamin itu terlampau prejudis. Saya kira KPK akan tetap bisa memperbaiki dirinya dan menjalankan tugasnya secara profesional. Apa yang sudah terjadi saya kira kita jadikan dasar untuk memperbaiki. Seperti yang sebelum-sebelumnya Pak Jamin juga bilang bahwa nanti akan banyak peradilan semuanya akan kerepotan. Enggak juga, faktanya enggak seperti itu. Saya kira mari kita bersama-sama mencoba belajar dari perkembangan-perkembangan hukum seperti ini dan berusaha memperbaiki supaya hak-hak asasi sungguh-sungguh dihormati dan kita bekerja profesional. Pak Jamin, bagaimana? Coba, udah dikasih waktu untuk tambahan bukti, tapi KPK sendiri tidak bisa menyelesaikan bukti yang dia minta sendiri. Tentu kan ini bukan hanya menyangkut soal sistem, tapi menyangkut soal cara kerja KPK menghadapi sidang pra peradilan ini. Saya kira Pak Ruki sudah sangat bersemangat dengan mengatakan kita akan siap menghadapi ini. Dan saya kira kesiapan menerima putusan pengadilan dan memperbaiki apa yang salah, apa yang masih lemah, itu menjadi kepentingan kita bersama agar KPK bisa menjadi efektif sebagai tulung. Iya. Sepertinya ada masalah teknis. Saya coba menyapa kembali Bang Johan sekaligus mengetes kembali audio kita. Bang Johan? Ya, halo. Ya, baik. Bang Johan, langkah hukum apa kemudian yang akan dilakukan atau diambil KPK terkait dengan kasus Ilham Arif Sirajuddin ini? Ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa kami masih menunggu salinan lengkap dari putusan pra peradilan itu untuk kita pelajari lebih mendalam. Paling tidak ada beberapa opsi ya. Yang pertama melakukan langkah hukum, apakah itu kasasi misalnya, ataukah itu PK, ini sedang kita pikirkan. Yang kedua juga memperbaiki ya, kalau misalnya di dalam putusan hakim itu ada beberapa hal yang kurang dalam konteks alat bukti itu. Karena itu setelah kita dapat salinan putusan, bisa saja kita nanti akan mengeluarkan surat perintah lagi ya. Tentu sebelumnya kita lakukan, kita eksekusi putusan dari hakim pra peradilan itu. Tapi kita masih nunggu, kita kan masih menunggu putusan salinan itu hingga bisa mengetahui dengan jelas gitu ya apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi putusan dari hakim pra peradilan itu. Baru kita akan memutuskan apa langkah yang kita akan lakukan. Mungkin tidak terlalu lama ya. Baik, Bang Johan, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, termasuk juga Bang Johnson dan Bang Jamin. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.